Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengampunan Tuhan yang memulihkan, yang menekankan bahwa Tuhan senantiasa mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh datang minta ampun kepadanya. Dan pengampunan Tuhan itu sungguh-sungguh memulihkan dan melegakan hidup kita ketika kita juga mau mengampuni dosa orang-orang sekitar kita.
Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa mau mengampuni kami, menerima kami apa adanya ketika kami datang kepadamu untuk meminta ampun atas segala dosa dan salah kami. Semuanya itu sungguh ya Tuhan, melegakan kami, memulihkan kami, dan kembali menyemangati dan menguatkan kami menjalani sisa kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang kan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Pada akhirnya dengan tujuan untuk berkorban, untuk menyerahkan nyawa, guna mengampuni, guna melepaskan manusia, guna mengampuni, guna melepaskan kita dari belenggu dosa. Tujuannya ketika dosa kita diampuni, pelanggaran kita diampuni, hidup kita pun dilegakan, kita pun dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, dan hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita pun juga dipulihkan, didamaikan, dan mengalami shalom atau kebahagiaan hidup kembali. Tetapi sayang saudaraku, kadangkala pemulihan hidup itu tidak dirasakan, kelegaan itu tidak dialami dalam kehidupan setiap orang, termasuk kehidupan kita. Kurangnya apa, saudara? Kurangnya adalah ketika kita diampuni Tuhan, maka kita kurang bisa, kita bahkan tidak bersedia mengampuni dosa, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga saudaraku, walaupun dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kita dilegakan oleh Tuhan, tetapi di dalam hati kita masih menyimpan kebencian terhadap orang lain. Di dalam hati kita masih menyimpan sakit hati dari orang lain. Di dalam hati kita masih menyimpan kemarahan kepada orang lain, karena orang lain yang berbuat salah belum kita ampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan dan kelegaan dalam kehidupan kita setelah dosa kita diampuni, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengampuni kita, mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang sekitar kita, menerima orang-orang sekitar kita. Karena ketika kita mengampuni dan menerima orang-orang sekitar kita, maka kita akan membuang ganjalan-ganjalan di dalam hati kita. Kita akan membuang rasa benci kita. Kita akan membuang rasa dendam kita. Kita pun akan membuang rasa sakit hati kita yang kita simpan di dalam hati kita masing-masing. Sehingga saudaraku, ketika semuanya kita keluarkan dari hati kita, kita buang dari hati kita, maka kelegaan, kebahagiaan sungguh kita rasakan, dan kita pun bisa berdamai lagi dengan orang-orang sekitar kita. Saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh mampu mengampuni orang-orang sekitar kita, maka kehidupan kita, kehidupan orang-orang sekitar kita, hubungan kita dengan Tuhan dan orang-orang sekitar kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, mampukan kami untuk mensyukuri pengampunan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pengampunan itu akan sungguh-sungguh memulihkan, melegakan kami ketika Tuhan memampukan kami untuk mengampuni dan menerima orang-orang sekitar kami, khususnya mereka yang sudah berbuat salah kepada kami. Tuhan, kami rindu, biarlah kami di tengah-tengah keluarga, kami juga boleh saling menerima, saling mengampuni setiap anggota keluarga kami, sehingga kami sekeluarga berhidup rukun, hidup damai, hidup bahagia, berkecukupan dalam segala sesuatu. Demikian juga di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan, dengan rekan-rekan segereja kami rindu mampu saling menerima, saling mengampuni, dan bisa bekerja sama dengan siapapun itu di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Sehingga sungguh pelayanan kami di gereja
memberkati kami dan juga memberkati orang-orang sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sakit, Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Jika ada, kuatkan mereka Tuhan, dampingi mereka Tuhan, sehingga kesembuhan itu sungguh-sungguh mulai mereka rasakan, dan karya Tuhan sungguh-sungguh memulihkan kehidupan mereka, dan mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.